Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Setelah berlangsung kurang lebih selama 1 jam, meeting ditutup dan mereka pun bubar. Jam sudah menunjukkan pukul 13, Inayah sudah mulai merasakan sesuatu di dalam perutnya. Deret-deret, ponsel Inayah bergetar, ada chat grup masuk. Ririn, "Guys, makan siang bareng yuk di kantin perusahaan, katanya makanannya enak-enak loh." Saat melihat chat tersebut, Inayah bangkit dari duduknya dan hendak melangkahkan kaki keluar ruangan meeting. Niatnya adalah pergi ke kantin menemui ketiga sahabatnya. "Mau kemana kamu?" Seketika pertanyaan itu menghentikan langkahnya. "Saya masih di sini, kenapa kamu mau keluar seenaknya?" Belum sempat Inayah menjawab, lelaki itu terus melontarkan pertanyaan ke Inayah. "Maaf Pak, saya kira sudah selesai." Inayah berbalik dan kembali duduk. Di ruangan itu tinggal mereka bertiga, Ibra, Inayah, dan Ridwan. Inayah kembali duduk, menunduk, memainkan ponselnya. Sementara Ibra dan Ridwan sedang berbincang dengan suara yang pelan. Entah apa yang mereka perbincangkan, Inayah tak terlalu memperdulikan. "Mau makan siang aja susah banget ya kayaknya. Apa aku akan bertahan bekerja di perusahaan ini?" Akhirnya mereka keluar dari ruangan meeting. Ibra kembali ke atas dan disusul oleh Inayah sambil tangan kirinya menenteng beberapa berkas yang diserahkan oleh Ridwan saat meeting tadi dan tangan kanannya membawa tablet. Sesampainya di ruangan, Inayah duduk di kursinya, sementara Ibra langsung masuk ke ruangannya dengan langkah yang cepat dan terburu-buru. Inayah melirik ke arah jam tangannya. Sebentar lagi jam 2, perutnya sudah keroncongan sejak tadi. "Apa aku juga tak diperbolehkan makan siang?" Inayah membuka tablet tadi, membaca ulang semua hasil rapat yang ia ketik di sana. Berharap tidak ada kesalahan yang membuat bosnya marah dan merendahkan dirinya lagi. Setelah 5 menit membaca dan memeriksa lagi hasil ketikannya, Inayah bangkit dari duduknya hendak menuju ruangan Ibra. Saat membuka pintu ruangan, Inayah berdecak kagum dan terpana melihat pemandangan di hadapannya. "Masya Allah," ucapnya dalam hati saat melihat Ibra sedang melaksanakan sholat zuhur. Ternyata tadi ia terburu-buru karena mau mengejar sholat zuhur. Gak nyangka aku, dibalik sifat angkuhnya, ternyata ia rajin beribadah. Inayah kembali lagi ke tempat duduknya. Karena saat ini ia sedang datang bulan, maka ia tidak terlalu memusingkan di mana ia akan melaksanakan sholat. 10 menit kemudian, Ibra keluar dari ruangannya. "Ayo Inayah, bawa tabletnya," ucap Ibra dengan nada lembut dan tidak kasar seperti biasanya. Tumben nada bicaranya nggak kasar. Oh, mungkin karena selesai sholat, jadi hatinya adem. Tapi kemana lagi? Aku belum makan siang loh. Emangnya ini kerja Rodi ya? Ya Allah, kenapa begini nasibku? Apa besok aku resign aja? Inayah mengikuti langkah Ibra dan membawa apa yang ia perintahkan. Kali ini Inayah terlalu malas untuk bertanya kemana-kemana dan kemana. Inayah hanya mengikut saja. Ia memperhatikan tangan Ibra memencet tombol ground, lantai dasar, bahkan di sana adalah basement tempat parkir mobil. Tetap tanpa bertanya apapun, Inayah terus mengikuti Ibra hingga berhenti di samping sebuah mobil mewah. "Masuk, cepat," ucap Ibra yang melihat Inayah masih bengong. Inayah duduk di sebelah Ibra yang sedang mengemudikan mobil mewahnya. Tapi karena kali ini keluar dari kantor, terpaksa Inayah membuka mulut dan mengeluarkan suaranya. "Kita mau kemana, Pak?" "Saya lapar, tapi saya tetap harus bekerja," jawabnya. "Lalu?"
Inayah mengerutkan dahi. Ini orang maunya apa? Kalau lapar ya makanlah. Emangnya cuma Anda yang lapar? Aku juga. Ibra tidak menjawab. Ia hanya fokus mengemudikan mobilnya. Setelah perjalanan sekitar 20 menit, Ibra memarkirkan mobilnya di depan sebuah restoran yang lumayan mewah, salah satu restoran yang cukup terkenal di kota itu. Oh, mungkin dia mau meeting lagi ya di sini. Inayah turun dari mobil mengikuti Ibra. Kemudian mereka duduk di pojokan. Restoran itu terlihat sepi. Pelayan memberikan menu kepada kami. Inayah hanya diam, sementara Ibra sibuk memilih. "Kenapa kamu nggak melihat menunya?" tanya Ibra, matanya tetap fokus melihat-lihat isi menu makanan tersebut. "Oh, saya boleh pesan juga, Pak?" tanya Inayah. "Nayah, kamu ini polos atau bodoh? Untuk apa saya ajak kamu ke sini? Kalau hanya saya yang makan, sementara kamu hanya menonton. Saya nggak sekejam itu, Inayah," ucapnya. Lagi-lagi kan dia ngatain aku. Inayah memilih menu yang sangat simpel dan menurutnya mudah cara memakannya, yaitu nasi goreng seafood dan jus melon. Setelah memesan, "Saya mau lihat hasil pembicaraan saat meeting yang sudah kamu catat di tablet," ucapnya tegas. "Ini Pak." Ibra meraih tablet itu dari tangan Inayah, kemudian mulai membaca setiap kata yang diketik Inayah. "Bagus," itulah yang terucap dari bibirnya, membuat Inayah melengkungkan bibirnya dan tersenyum. Akhirnya dia melihat hasil kerja aku. Dret. Saat pesanan sudah datang dan mereka sedang makan, ponsel Inayah terus bergetar. Ia terlalu segan untuk menerima panggilan itu. Ia terus menatap ke layar ponselnya. Yasmin memanggil. "Kenapa nggak dijawab?" "Saya permisi sebentar ya, Pak." Inayah bangun dari kursinya. "Di sini saja." "Tapi, Pak, memangnya itu siapa? Dari pacar kamu?" "Bukan, Pak, teman saya, Yasmin," jawabnya jujur. Akhirnya Inayah menerima panggilan itu. "Halo, Yas." "Iya, ini aku lagi makan," ucapnya pelan sedikit berbisik, tapi percuma. Sepelan apapun ia mengecilkan suaranya, Ibra yang berada di hadapannya tentu saja mendengar. Sama Inayah terlalu enggan menyebut dengan siapa ia sedang makan. Kemudian tiba-tiba Ibra meraih ponsel Inayah dari tangannya. Inayah menahannya, namun tentu ia kalah dengan tenaga Ibra. "Halo, ini saya, Ibra, dan sekarang Inayah sedang makan bersama saya. Apa ada hal yang penting?" Panggilan berakhir. Ibra meletakkan kembali ponsel Inayah, kemudian melanjutkan makannya. Inayah menggeleng melihat kelakuan bosnya. Bahkan urusan pribadiku juga dia campuri. Inayah langsung mengambil ponselnya dan terus menatap Ibra yang sedang menikmati steak dengan tatapan aneh. Yang jelas terdapat benih-benih kebencian pada tatapan itu. "Kenapa kamu terus menatap saya seperti itu? Apa karena wajah saya terlalu tampan?" Sebenarnya Ibra tahu jika Inayah sedang sangat marah. "Kamu berani marah, Inayah? Silakan saja kalau kamu mau bekerja di tempat lain," tersenyum getir. Inayah belum menghabiskan makanannya. Karena kejadian itu, ia sudah tidak berselera lagi meneruskan makannya, padahal perutnya masih sangat lapar. Inayah terus menunduk, tidak menghiraukan pertanyaan konyol dari bosnya itu. Inayah sedang mencoba menahan emosinya, meletakkan garpu dan pisau. "Kamu marah sama saya, Inayah?" tanya Ibra. "Enggak, Pak," jawab Inayah santai. "Kamu harusnya berterima kasih pada saya," melempar senyum ke Inayah. "Terima kasih untuk apa ya, Pak?" Inayah mengerutkan dahinya. "Saya hanya membantu kamu untuk menjawab pertanyaan temanmu tadi. Sepertinya kamu kesulitan bicara tadi, makanya saya bantu."
Kemudian Ibra meneruskan makannya yang hampir selesai. Haha, tapi itu nggak perlu, Pak. Inayah tersenyum sinis. Cepat selesaikan makanmu, setelah ini kita kembali ke kantor, ucap Ibra sambil mengelap pinggir bibirnya dengan tisu. Tapi saya sudah hilang selera, Pak, ucap Inayah kemudian bangkit dari duduknya. Hei, mau kemana kamu? Mau ke toilet, kenapa? Bapak mau ikut? Tanya Inayah ketus. Sana-sana, cepet ya, 5 menit. Membuat gerakan tangan di udara tanda mengusir. Ternyata bisa marah juga dia. Ibra tersenyum kecil menatap Inayah yang berbalik menuju ke toilet. Dasar bos sialan. Inayah berada di toilet sekitar 10 menit. Ia sengaja berlama-lama membuat bosnya itu menunggu. Saat Inayah kembali, ia tidak melihat Ibra di sana. Matanya mencari-cari di setiap sudut restoran hingga ke kasir, namun ia tidak melihatnya. Aku ditinggal. Oke, lebih bagus. Mending aku naik taksi. Inayah melangkah keluar dan ternyata Ibra menunggunya di depan restoran. Kenapa lama sekali? Inayah menoleh ke kanan. Oh, saya kira Bapak ninggalin saya. Mana mungkin saya ninggalin kamu? Pergi sama saya, kembali juga sama saya. Jawab Ibra menatap tajam ke Inayah. Padahal saya berharap Bapak sudah kembali dan saya bisa naik taksi aja. Inayah menjawab dengan nada ketus dan menatap tajam ke Ibra. Oke, kalau itu mau kamu. Ibra menuju ke mobilnya dan langsung melajukannya. Ia benar-benar meninggalkan Inayah. Wanita aneh, harusnya dia bersyukur bisa duduk di sebelahku, makan berhadapan denganku. Itu adalah impian setiap wanita. Ibra memang narsis berlebihan. Benar, memang ia memiliki wajah tampan dan harta berlimpah. Tapi Ibra lupa jika ia memiliki temperamen yang buruk dan kasar. Inayah bernafas lega saat Ibra benar-benar pergi meninggalkannya. Lebih baik aku mengeluarkan sedikit uangku untuk naik taksi daripada harus bersebelahan lagi dengan dia. Kemudian Inayah mengambil ponselnya, membuka aplikasi pemesanan taksi online. Setelah 5 menit melakukan pemesanan, ternyata tidak ada driver yang mengambil. Tiba-tiba, tintin. Terdengar suara klakson mobil. Inayah melihat ke arah mobil tersebut dan ternyata Ibra kembali menjemputnya. Maunya apa sih tuh orang? Terus menggerutu, kemudian berjalan ke arah mobil Ibra. Kamu masih mau kerja nggak? Atau udah menemukan pekerjaan lain? Tanya Ibra dengan ketus. Kemudian tanpa menunggu lama lagi, Inayah langsung naik ke mobilnya. Inayah menghela nafas panjang. Ia terus memikirkan rencananya, yaitu ingin resign. Tapi seketika ia langsung mengingat wajah kedua orang tuanya jika ia melakukan itu. Sabar, aku harus sabar menghadapi bos seperti ini. Kamu jangan besar kepala ya, saya kembali menjemput kamu bukan karena khawatir, tapi jika kamu harus naik taksi atau ojek, berapa lama lagi harus menunggu? Dan berapa lama lagi kamu sampai ke kantor? Pekerjaan masih banyak. Inayah hanya diam mendengar ocehan bosnya itu. Halo, saya sedang berbicara dengan kamu Inayah, bukan dengan setir mobil di hadapan saya ini. Iya Pak, maaf, jawab Inayah singkat. Saya paling gak suka kalau saya bicara tidak ditanggapi, paham? Iya Pak, tak ada jawaban lain yang keluar dari mulut Inayah.